Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di semester baru, semester genap dengan mata kuliah biologi sel. Tentunya masih bersama saya Dwina Dikmasari. Nah, ketemu lagi di part 2 ya. Setelah kemarin kita membahas tentang sedikit pendahuluan biokimia kehidupan, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya atau bahasan selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh penemu sel. Jadi sebelum kita membahas tentang sel, kita juga harus tahu mengetahui ya sejarah dari penemuan tentang sel itu sendiri. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu ilmu biologi sel, sejenak kita flashback ya pada sejarah dari penemuan sel yang sangat berkaitan erat dengan para tokoh-tokoh penemu sel itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh penemu-penemu sel yang bisa Anda lihat. Dari beberapa peneliti yang bisa Anda lihat ini, atau tokoh-tokoh penemu sel yang paling terkenal sepanjang masa istilahnya yaitu adalah Robert Hooke. Nah, di mana Robert Hooke ini adalah penemu mikroskop monokuler. Dari beliau ini mengamati sayatan gabus di bawah mikroskop rakitan sendiri dan menemukan ruangan kosong yang pada akhirnya disebut dengan sela, artinya adalah ruangan kosong. Nah, dari awal inilah penelitian dari Robert Hooke inilah merupakan gagasan pertama tentang sel yang mempengaruhi perkembangan ilmu biologi, sehingga para ilmuwan mulai meneliti sel lebih lanjut setelah Robert Hooke menemukan tentang sel itu sendiri. Tak kalah lagi peneliti Anthony juga beliau menemukan mikroskop satu lensa ya dengan perbesaran lebih besar 100 hingga 200 kali dari ukuran hasilnya, sehingga kita bisa mengamati sel lebih besar. Nah, salah satunya beliau mengamati dengan ya benda-benda yang bergerak di rendaman jerami yang pada akhirnya dikenal dengan istilah bakteri dan protozoa. Nah, ada lagi juga ada Schwann dan Schleiden ya, ini adalah tokoh peneliti penting dalam penemuan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi beberapa yang Anda lihat ini adalah beberapa peneliti yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu biologi sel, seperti itu. Selanjutnya tentang bentuk dan ukuran sel. Nah, ketika sebuah pertanyaan ditujukan kepada Anda, otomatis kita akan bertanya-tanya ya tentang sel itu sendiri seperti apa, baik bentuk maupun ukuran. Benarkah tiap organisme makhluk hidup itu memiliki bentuk sel yang sama, atau dalam satu individu ini apakah bentuk antara organ satu dengan organ sel yang lain itu selnya apakah sama? Nah, seperti itu adalah sebuah pertanyaan yang akan kita pelajari bersama dalam topik hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa sel merupakan unit dasar dari makhluk hidup, di mana setiap organ-organnya yang ada di dalamnya adalah merupakan agregasi atau penyatuan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama membentuk satu kesatuan jaringan. Jadi struktur dan bentuk maupun ukuran sel itu berbeda-beda ya. Nah, perbedaan ini berdasarkan pada fungsi fisiologis dari sel tersebut. Jadi setiap sel itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, meskipun dalam satu organel itu sel itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan fungsi fisiologisnya ya, tetapi metabolismenya tetap sama di dalam sel. Nah, ini salah satu contoh yaitu sel darah merah sama sel saraf yang kita ketahui bentuknya sangat berbeda ya. Sel saraf dia berbentuknya memanjang dan memiliki akar-akar atau tangan-tangan, dendrit dan aksonnya, sedangkan sel darah merah yang kita ketahui dia berbentuk hampir mirip dengan sel bentuknya konkav atau berbentuk hampir membulat seperti itu ya. Jadi ini dalam satu tubuh kita sendiri pun antara sel saraf maupun sel darah itu sangat berbeda. Setiap makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain yang berbeda spesies, berbeda jenis, dia juga memiliki bentuk yang berbeda seperti itu ya. Ini bakteri, nah, ini adalah kelompok paramecium ya, dan ini sel hewan dan sel tumbuhan. Dilihat dari secara kasat mata sudah tampak berbeda. Nah, berdasarkan pada ukuran, tadi ada pertanyaan, apakah ukuran setiap sel itu berbeda? Pasti jawabannya adalah iya, setiap sel memiliki ukuran yang berbeda. Ada sel tumbuhan, ada sel hewan, itu juga ukuran yang berbeda. Sel saraf, dengan ukuran sel saraf dengan sel darah itu juga berbeda seperti itu. Jadi sudah terjawab bahwa setiap sel memiliki bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda. Selanjutnya karakteristik sel. Yang pertama yaitu bahwa sel itu dia bersifat sangat kompleks dan teratur. Dikatakan sangat kompleks dan teratur bahwa
Sel itu terbentuk dari gabungan molekul sederhana yang saling bekerja sama membentuk molekul-molekul kompleks sehingga terbentuk suatu organel. Di mana organel ini terdiri dari berbagai macam sel. Nah, jadi kompleksitas sel itu sangat nyata tetapi sangat sulit juga untuk dijelaskan. Di mana kompleksitas ini dapat dianalogikan dengan keteraturan dan konsistensi keteraturannya. Serta konsistensi selnya itu dilihat dari organel-organel sel yang mempunyai struktur sendiri-sendiri dan adanya interaksi antara bagian sel satu dengan sel yang lain ataupun antara organel satu dengan organel yang lain yang berperan untuk memelihara atau operasional dalam sistem sel itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat misalnya ada sayatan histologi suatu jaringan ya, permukaan terluar dari suatu organel itu sel epitel, dimana sel epitel ini dia memiliki bentuk dan struktur yang sama ya antara satu sel epitel dengan yang lain. Nah, dia membentuk suatu keteraturan yang kompleks. Nah, fungsi dari epitel ini yaitu dia berperan sebagai lapisan terluar yang untuk menjaga lapisan yang ada di bawahnya. Jadi betapa sel itu sangat kompleks dan teratur, jadi dia sesuai terorganisasi. Untuk karakteristik yang kedua yaitu sel memiliki program genetik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel ini mengandung kode DNA ya, karena sel memiliki inti sel yang di dalamnya terdapat DNA, di mana organisme ini dibangun berdasarkan pada informasi yang dikode di dalam gen-gen itu. Nah, gen-gen itu yang ada di dalam DNA. Tetapi tidak sepenuhnya gen itu membawa atau menyimpan informasi saja, tapi dia juga mengandung blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membentuk struktur sel maupun mengatur aktivitas sel itu sendiri. Jadi meskipun sel itu memiliki program genetik, tapi dia tidak hanya disimpan dalam bentuk informasi ya, atau sekedar hanya penyimpanan informasi, tetapi gennya ini digunakan sebagai cetakan atau blueprint yang digunakan untuk aktivitas sel itu sendiri, baik itu untuk reproduksi maupun untuk metabolisme yang ada di dalam sel itu sendiri, seperti itu ya. Karakteristik yang ketiga yaitu sel mampu bereplikasi. Ini sudah sangat kita ketahui ya, bahwa sel itu setiap sel dia memiliki kemampuan untuk membelah diri. Nah, tujuan dari replikasi ini yaitu menghasilkan individu baru, di mana individu yang dihasilkan ini melalui proses namanya reproduksi atau replikasi itu sendiri. Jadi sel dihasilkan melalui proses pembelahan sel, di mana satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak. Dari proses ini, sifat-sifat yang dimiliki induk juga akan diwariskan ke keturunannya, seperti itu ya. Karakteristik yang keempat yaitu sel itu mampu melakukan organisasi atau berorganisasi dan melakukan komunikasi antar sel. Nah, pembahasan tentang komunikasi sel ini nanti kita akan bahas sendiri ya dalam materi khusus tentang komunikasi intraseluler. Di sini sel dikatakan mampu berorganisasi itu bahwa sel itu memang sangat terorganisir ya, dan ini dapat dilihat dari beberapa aktivitas sel, antara lain sintesis protein, aktivitas biokimia, metabolisme selnya, pembentukan membran sel dan sebagainya, di mana proses tersebut itu terdapat adanya suatu kerjasama antar organel sel satu dengan organel sel yang lain, dan kerjasama ini, semua proses ini sangat terorganisasi, jadi berjalan sesuai dengan koordinasi yang tepat. Jadi ketika ada kesalahan maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk komunikasi sel misalnya itu dalam jadi komunikasi dan organisasi ini sangat erat kaitannya ya. Salah satunya contohnya adalah proses fagositosis yang dilakukan oleh membran plasma dan lisosom. Di dalam sel itu sendiri itu juga ada komunikasi, baik komunikasi intraseluler di dalam sel itu sendiri atau ekstraseluler atau dengan sel tetangganya. Komunikasi sel ini sendiri ada yang komunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Nanti kita akan bahas dengan detail tentang komunikasi sel di bahasan materi selanjutnya. Karakteristik yang kelima yaitu bahwa sel membutuhkan, memperoleh, dan menghasilkan energi. Yang kita ketahui bahwa sel itu selalu aktif ya melakukan namanya suatu metabolisme sel, di mana metabolisme ini bertujuan untuk memperoleh maupun menghasilkan energi. Karena sel itu sendiri sebenarnya juga membutuhkan energi, di mana energi ini harus bersifat konstan yang akan digunakan untuk perkembangan maupun pemeliharaan sel itu sendiri. Ini salah satu contoh sel itu menghasilkan energi yaitu
terdapat pada organel mitokondria ya, yang kita ketahui bahwa organel ini sangat penting berperan aktif dalam proses penghazilan energi, di mana organel ini mampu merubah glukosa yang ada di dalam sel berubah menjadi energi yang akan digunakan oleh sel itu sendiri. Selain itu, contoh lain dalam proses sel itu membutuhkan maupun memperoleh energi yaitu fotosintesis maupun fotofosforilasi. Jadi fotosintesis dan fotofosforilasi adalah satu kesatuan pada organel kloroplas ya. Nanti kita akan bahas sendiri respirasi maupun fotosintesis. Karakteristik yang keenam yaitu sel itu memiliki suatu aktivitas mekanis yang dinamis ya. Dikatakan mekanis itu dia bekerja dan dinamis seperti itu ya. Sel adalah tempat aktivitas mekanik di mana bahan atau molekul akan diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain, baik di dalam sel maupun antar seluler. Jadi sel dikatakan bersifat mekanis itu karena sel di dalam sel itu sendiri terdapat suatu aktivitas pengangkutan transportasi intraseluler, baik mengangkut dari dalam keluar sel ataupun dari luar sel ke dalam sel. Nanti kita akan bahas di endomembran, sistem endomembran yang berkaitan dengan aktivitas mekanis sel. Sel dikatakan dinamis itu yaitu ketika sel itu bersifat itu bergerak cepat, mampu merespon perubahan yang ada di dalam lingkungan sekitar. Misalnya terjadi perubahan bentuk sel akibat reaksi aksi dari protein-protein dalam sitoplasma. Ketika kondisi tanpa ada gangguan, misalnya sel itu bersifat istirahat, bentuknya seperti itu dinamis. Tapi ketika ada fagositosis atau sel patogen masuk ke dalam tubuh, maka sel itu menjadi teraktivasi. Nah, aktivasinya ini salah satunya contoh adalah dengan menelan sel-sel patogen tersebut. Setelah melakukan penelanan atau teraktivasi, maka sel itu akan mengalami proses retraksi atau kembali ke dalam bentuk semula ketika dia dalam fase istirahat. Jadi memang sel itu melakukan aktivitas mekanis yang dinamis. Yang ketujuh yaitu self regulation, di mana sel ini selalu dapat melakukan namanya pengaturan diri sendiri, di mana kebutuhan akan energi, pemeliharaan, dan keadaan sel yang stabil juga membutuhkan pengaturan yang konsisten yang harus berjalan dengan sangat baik. Ini salah satu contoh nanti akan kita bahas di komunikasi sel, misalnya adalah pengaturan siklus reproduksi. Nanti produksi ini adalah salah satu contoh bahwa sel itu mampu melakukan pengaturan atau self regulation sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana proses self regulation dan bagaimana ketika self regulationnya itu tidak berjalan baik. Yang ke-8 yaitu sel dapat memberikan respon terhadap stimulus. Nah, ini memang sel itu dia memberikan respon terhadap rangsangan yang ada di sekitar. Misalnya ada reseptor hormon, reseptor tumbuh, dan sebagainya. Itu respon di dalam sel itu bisa berupa metabolisme sel, proliferasi sel, atau pergerakan sel. Atau pada organisme protista, itu salah satu contohnya yaitu bakteri mampu melakukan pergerakan ke arah sumber nutrisi. Nah, kalau pada organisme yang multiseluler, misalnya kita ya, ketika berjalan di taman, itu ada polen yang terbawa oleh angin menuju ke lubang hidung kita. Secara otomatis kita akan melakukan bersin. Nah, bersin ini kita sebut dengan sistem imun sebenarnya ya, sebuah respon terhadap lingkungan stimulus berupa polen. Jadi bersin kita ini sebenarnya adalah salah satu reaksi yang normal, yaitu reaksi hipersensitivitas yang pertama. Seperti itu ya. Oke, intinya sel itu begitu sangat kompleks di mana setiap satu unit sel melakukan namanya aktivitas metabolisme yang sangat sempurna dan akan kita pelajari nanti selama 1 semester ini. Oke, sekian materi biokimia kehidupan untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ya video channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru berkaitan dengan mata kuliah biologi sel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.